Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian rutin kita di dalam kitab Tauhid. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sampai waktu ini. Yang dengan nikmat tersebut kita bisa terus mempelajari agama Islam ini, yang dengannya kita bisa mengabdikan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah inginkan. Selawat dan salam senantiasa tercurah, senantiasa terucap dari seorang muslim dan muslimah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Mulakhas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari agama ini dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah pembahasan yang dituliskan oleh penulis di suatu bab yang berjudul Ma Jaa fi Himayati Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirk. Suatu bab yang membahas tentang bagaimana perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara tauhid. Demikian pula bagaimana kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membentengi umatnya dari kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan ayat ataupun dalil yang dibawakan oleh muallif daripada kitab At-Tauhid. Muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah di ayat ke-128 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang, terjemahannya adalah telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri. Rasul itu azizun alaihi ma'anittum, sangat merasa sakit atas apa yang menimpa kalian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam turut merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin dari gangguan orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Kemudian lanjutan ayatnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat di dalam memberikan hidayah kepada kalian. Dan dia juga sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat belas kasih kepada kaum mukminin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah satu ayat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan kepada kita bagaimana sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari jenis manusia itu sendiri, dan juga dari bahasa kaum itu sendiri pada waktu itu di negeri Arab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa itu dan berbahasa dengan bahasa Arab. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih atas apa yang menimpa kaum mukminin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang
sangat bersemangat terhadap ya hidayah kaum mukminin. Ya, demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat belas kasih kepada umatnya. Kata muallib, ya, berdasarkan ayat ini, ya, maka bisa disimpulkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tentu mengingatkan umatnya, ya, untuk benar-benar memegang tauhid ini. Ya, karena rasa kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang besar, sudah pasti Nabi itu pasti mengingatkan umatnya dari ketauhidan ini, ya, dan pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah ya melarang umatnya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ini konsekuensi daripada rasa kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pula lah ya tujuan daripada diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, yaitu menjelaskan kepada manusia, ya, bahwasanya manusia itu hidup di muka bumi ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kita bacakan tadi, penulis menyimpulkan ya hal demikian. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini ya setelah jeda berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya maba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam sebuah tema, yaitu penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terhadap tauhid. Demikian pula larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap semua langkah-langkah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Kali ini kita akan membahas ataupun membacakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Ya. Dari Abu Hurairah bahwasannya radhiyallahu an, bahwasannya dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, ya, dan jangan pula kalian jadikan kuburanku sebagai tempat, ya, untuk yang sering didatangi, ya. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan berselawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya ingatlah bahwasannya selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, dengan keras, ya, agar kita menjauhi segala jalan-jalan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Ya, yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, maksudnya sebagaimana kita ketahui bahwasanya kuburan itu adalah tempat yang dia tidak diadakan di sana peribadatan. Ya, tidak ada di sana salat, tidak disyariatkan di sana membaca Al-Qur'an. Ya, demikian pula berdoa. Demikianlah seharusnya rumah seorang muslim itu. Jangan seperti kuburan, ya, yang tidak diadakan padanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikanlah itu rumah seperti tempat beribadah. Ya, dirikanlah salat-salat sunnah di rumah kita. Ya, demikian pula kita isi dengan tilawah Al-Qur'an. Ya, demikian pula kita isi dengan murojaah, ya, kitab-kitab, buku-buku yang bermanfaat. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala taj'alu qabri 'ida, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu rutinitas dijadikan tempat, ya, didatangi. Ya, tidak boleh. Ya, karena itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan.
Ya, kalau kita ingin berziarah, kemanapun kita bisa berziarah. Ya. Kalau kita ingin berziarah, ya, ke Saudi Arabia, ya, maka itu tidaklah dipermasalahkan untuk kita beribadah di sana. Ya. Beribadah memenuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tujuannya hanya untuk, ya, berziarah ke makam Nabi saja, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh seseorang itu, ya, bersiap-siap untuk melakukan safar, perjalanan jauh, ya, kecuali untuk menempuh ke 3 masjid yang telah disebutkan di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian, kata Nabi. Banyaklah mengucapkan selawat. Ya. Sesungguhnya selawat kalian itu akan sampai, ya, kepadaku, kata Nabi SAW. Dimanapun kita berselawat, di negeri manapun kita berselawat, sesungguhnya selawat kita itu akan sampai kepada Nabi kita SAW. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, saddut turuki al-mufdiya ila syirki minas salati indal kubur wal guluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana di hadis ini itu ada, ya, penutupan jalan yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, seperti melakukan sholat di sisi kuburan, ya, berlebih-lebihan di kuburan Nabi SAW, ya, itu tidak diperbolehkan. Nabi sendiri yang melarang. Jangan dijadikan aid. Aid itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Ya, bisa itu suatu tempat ataupun suatu zaman. Ya, dijadikan suatu perayaan, tidak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, masyru'iyatus salati wassalami alaihi fi jami'i anha'il ard. Disyariatkannya kita berselawat dan bersalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Ya, kita sebagai seorang mukmin, ya, orang yang mengaku beragama Islam, ya, maka kita memiliki panutan, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam. Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak salawat ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi kita, ya, senantiasa mengingatkan hal tersebut untuk kita, ya, berselawat kepadanya. Sesungguhnya fadilah sangat banyak terhadap salawat ini. Ya, oleh karenanya kita isi waktu-waktu kita untuk berselawat kepada Nabi kita. Terlebih lagi di hari Jumat, agar kita berselawat, ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, tidak mesti kita, ya, berselawat itu harus mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Dimanapun kita berada, sesungguhnya selawat kita akan sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya, annahu la maziyah lil qarbi atau lil qurbi min qabrihi. Ya. Tidak ada kelebihan, ya, bagi seseorang yang datang di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama saja orang yang berselawat, ya, di tempat yang jauh ataupun dekat dengan kuburan Nabi itu tidak ada keistimewaan di antara keduanya, sama saja. Ya, ini menunjukkan kepada kita agar terus kita berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada, sekalipun jarak kita dengan makam Nabi itu adalah jauh. Ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya, al-man'u minas safari li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita sebutkan, larangan, ya, untuk bersafar khusus untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah diperbolehkan, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya maba'du.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Mulakhas ya. Berkata mu'allif, wa an Ali ibnil Hasan atau ibnil Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Ali ibnil Husain ya, beliau melihat seorang laki-laki ya datang atau mendatangi sebuah lubang yang ada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, kemudian orang ini masuk. Fayada'u fanahahu wa qala, dan dia masuk kemudian dia berdoa di sana. Maka Ali bin Husain menegur orang ini dan ya melarangnya, dan dia pun berkata, wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum qubura fa inna taslimakum yablughuni aynama au haitsuma kuntum. Ya. Bahwasannya ya Ali bin Husain mengatakan, maukah engkau aku kabarkan suatu hadis yang mana aku mendengarnya langsung dari ayahku dan ayahku langsung mendengarnya dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jangan kalian jadikan kuburanku ini tempat ya yang sering dikunjungi, rutinitas Aid ya. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan pula rumah-rumah kalian itu seperti kuburan yang sepi dari peribadatan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama au haitsu kuntum. Ya, sesungguhnya salam kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ya, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya ya dari jalan-jalan yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, jangan kalian jadikan kuburanku ini tempat yang rutinitas kalian datangi, ya terjadwal, ya. Dan jangan kalian jadikan pula rumah-rumah kalian itu seperti pekuburan, pemakaman yang tidak ada padanya peribadatan kepada Allah. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna taslimakum yablughuni aynama au haitsu kuntum. Ya. Sesungguhnya salam kalian, ucapan salam kalian itu akan sampai kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kalian berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu 'anid du'a'i 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan li himat tauhid. Larangan dari berdoa di sisi kuburan Nabi. Ya. Untuk menjaga ketauhidan seseorang dilarang, ya, supaya ya manusia dibentengi, tidak ya terjerumus kepada kesyirikan ya, yang nantinya bisa berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dilarang, ya tidak boleh. Seseorang yang ingin berdoa silakan berdoa dimanapun dia berada. Ya, di masjid, di rumah. Ya. Kemudian masyru'iyatu ingkaril munkar wa ta'limil jahil. Ya. Disyariatkan pula mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui suatu ilmu. Sebagaimana hadis ini ya telah mengajarkan kepada kita penting ya untuk mengingkari ya orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya, di mana di hadis ini tadi kita bacakan Ali bin Husain melihat seseorang yang mendatangi celah-celah kuburan Nabi kemudian dia berdoa di sana, terakhir dilarangnya. Ya, dari hadis ini kita mengambil pelajaran, mari kita mengingkari kemungkaran yang kita lihat dengan kemampuan kita.
Ya, kalau kita mampu dengan kekuatan kita, kita ingkari dengan kekuatan kita. Kalau tidak dengan lisan kita, kalau tidak minimal kita ingkari dengan hati kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-man'u minas safari li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan lit-tauhid. Ya, sama dengan faedah sebelumnya bahwasanya dilarang bersafar dengan tujuan khusus mendatangi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya annal gharad asy-syar'i min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam huwa assalamu alaihi faqat wa dzalika yablughuhu minal qaribi wal ba'id. Ya, bahwasanya perlu diketahui bahwasanya tujuan ya dari berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agar seseorang itu mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, salam itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari manapun. Ya, dari manapun kita berada, ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang jauh ataupun yang dekat. Ya, sehingga tidak mesti seseorang bersusah payah bersafar ya untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu adalah hal yang terlarang. Ya, kita mengucapkan shalawat dan salam ya dari tempat kita berada, dimanapun kita berada, maka salam kita itu akan sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, terakhir kesimpulan kita bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawakan misi dakwah untuk menyeru manusia agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pula mengingkari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Yang melalui hadis-hadis yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya, kita tahu bahwasannya Nabi kita sangat tegas di dalam masalah tauhid dan juga masalah-masalah kesyirikan, karena ini menyangkut ya kebaikan amalan seseorang. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari selama ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.